Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan kami. Di sini akan menjelaskan tentang materi, elemen, dan struktur teori akuntansi. Dan anggota kami yang menjelaskan tentang materi ini masih sama dengan video sebelumnya. Ada Ardisya dengan 241, Sudifat Kuroma, Aranti Dwi Agustin, dan yang terakhir Adi Bayu Budi. Nah, yang pertama ada teori akuntansi. Apa sih teori akuntansi itu? Teori akuntansi adalah kumpulan konsep, hipotesis, dan proposisi yang menjelaskan bagaimana akuntan mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi keuangan. Teori ini menjadi landasan dalam praktik akuntansi dan membantu dalam pengambilan keputusan. Nah, teori akuntansi ini menyakup apa aja sih? Yang pertama ada tujuannya. Teori akuntansi bertujuan untuk memberikan kerangka kerja untuk mengevaluasi keuangan, membantu pengambilan keputusan, dan memastikan pelaporan keuangan yang transparan. Lalu untuk prinsipnya yaitu didasarkan pada prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum, seperti prinsip biaya, prinsip pendapatan, dan prinsip objektivitas. Lalu untuk standar teori akuntansi ini adalah untuk menggunakan menjadi dasar untuk pembentukan standar akuntansi seperti SAK dan SAM atau standar akuntansi keuangan dan standar akuntansi manajemen. Teori akuntansi ini juga berperan sebagai panduan etis dalam praktik akuntansi. Terakhir, teori akuntansi ini harus mampu mengikuti perkembangan ekonomi, sosial, teknologi, dan ilmu pengetahuan untuk perkembangan di masa depan. Nah, yang terakhir, metodologi dari teori akuntansi ini, penelitian bidang akuntansi didasarkan pada asumsi-asumsi mengenai sifat ilmu-ilmu dan sosial dan sifat-sifat masyarakat. Selanjutnya, konsep akuntansi. Konsep akuntansi merupakan kumpulan aturan, asumsi, dan prinsip yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Konsep ini menjadi landasan dalam proses pencatatan, pengelompokan, dan analisis data keuangan. Konsep akuntansi ini ada 3. Yang pertama, konsep pengukuran, yaitu menggunakan unit uang untuk mengukur nilai aset dan kewajiban. Yang kedua, konsep entitas. Ini menyatakan bahwa perusahaan adalah badan usaha yang berdiri sendiri dan terpisah dari pemiliknya. Yang ketiga, konsep keberlangsungan usaha. Ini berasumsi bahwa perusahaan akan terus beroperasi tanpa batas waktu tertentu. Selanjutnya ada prinsip akuntansi. Prinsipnya ada 3. Yang pertama, prinsip konservatisme. Ini menyatakan bahwa kewajiban harus selalu dicatat untuk membantu perusahaan menyiapkan dana jika harus membayar utang. Yang kedua, prinsip time period, yaitu menyatakan bahwa laporan hasil operasional harus dibuat untuk setiap periode. Dan yang terakhir, prinsip konsistensi, yaitu menyatakan bahwa seluruh transaksi bisnis harus mengikuti aturan sistem akuntansi yang telah ditentukan. Selanjutnya, hipotesis. Pemikiran dengan hipotesis akuntansi adalah proses membuat asumsi dan prediksi berdasarkan kerangka pemikiran dan data yang ada. Hipotesis merupakan pernyataan sementara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah penelitian. Pengujian hipotesis dalam teori akuntansi. Yang pertama, konfirmasi. Merupakan sampai sejauh mana hipotesis mampu menunjukkan kebenaran secara empiris, yaitu menggambarkan dunia nyata dengan akurat. Yang kedua, pembuktian kesalahan adalah sampai sejauh mana suatu hipotesis mampu menunjukkan bahwa ia secara empiris tidak benar, yaitu gugat untuk menggambarkan dunia nyata dengan akurat. Selanjutnya, hipotesis yang semata-mata dapat dikonfirmasi. Hipotesis datang dari pernyataan-pernyataan eksistensial, yaitu pernyataan yang mengajukan eksistensi dari beberapa fenomena. Dan yang terakhir, hipotesis yang semata-mata dapat disanggah. Hipotesis ini datang dari hukum-hukum universal, yaitu pernyataan-pernyataan yang dapat mengambil bentuk dari persyaratan-persyaratan generalisasi di universal. Yang berikutnya yaitu ketepatan dalam menjelaskan konteks penemuan elemen dari struktur teori akuntansi yang berkaitan dengan bagaimana elemen-elemen tersebut ditemukan, dikembangkan, dan dikonseptualisasikan dalam teori akuntansi.
Untuk penjelasan yang lebih tepat, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Konteks penemuan elemen dalam struktur teori akuntansi. Yang pertama yaitu dalam sejarah perkembangan. Elemen dalam teori akuntansi tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi berkembang dari praktik bisnis, kebutuhan pengguna informasi keuangan, dan perkembangan standar akuntansi. Yang kedua yaitu kontribusi lembaga standar. Organisasi seperti FASB atau Financial Accounting Standard Boards dan juga IISB yaitu International Accounting Standards Boards memainkan peran utama dalam menetapkan elemen-elemen laporan keuangan berdasarkan penelitian dan konsultasi dengan pemangku kepentingan. Dan yang terakhir yaitu pengaruh regulasi dan ekonomi. Perubahan dalam ekonomi global, regulasi, dan juga kebutuhan transparansi keuangan mempengaruhi penemuan dan penyempurnaan elemen teori akuntansi. Yang berikutnya yaitu elemen dalam struktur teori akuntansi. Menurut Conceptual Framework for Financial Reporting yang dikeluarkan oleh IASB, elemen utama dalam teori akuntansi yang pertama adalah aset, yaitu sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai hasil dari peristiwa masa lalu. Yang berikutnya ada liabilitas, yaitu kewajiban entitas saat ini yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya akan mengurangi sumber daya ekonomi. Yang berikutnya ada ekuitas, yaitu hak residual atas aset setelah dikurangi dengan liabilitas. Yang keempat ada pendapatan, peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi yang meningkatkan ekuitas. Dan yang terakhir ada beban, yaitu penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi yang mengurangi ekuitas. Ketepatan dalam penjelasan konteks penemuan elemen teori akuntansi. Agar penjelasannya lebih tepat, beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu yang pertama mengacu pada sumber resmi seperti IFRS, PSAK, atau literatur akademik dalam teori akuntansi. Yang kedua adalah menjelaskan secara sistematis, menyusun penjelasan dengan urutan logis mulai dari konsep dasar hingga aplikasi dalam laporan keuangan. Yang ketiga, memberikan contoh yang relevan, misalnya bagaimana aset dalam bentuk kas dan piutang itu diakui dalam laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansinya. Dan yang terakhir adalah memahami perkembangan teori, memahami bagaimana elemen-elemen ini berkembang, seperti perubahan dalam IFRS 15 tentang pengakuan pendapatan. Nah, itu saja dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.